Jakarta itu dimulai di 2016. Jadi sebenarnya dasarnya adalah Perpres 54 tahun 2010. Sebenarnya awalnya itu jujur saja, karena paket di Jakarta itu pada saat itu 40.000 paket, Pokjanya hanya 120 orang. Jadi waktu itu di BPPBJ DKI, Pokja DKI itu personelnya cuma 120 orang dan terus turun. Jadi di DKI ini BPPBJ laku Pak, alumni BPPBJ pasti direbutin orang terus. Direbutin dan diributin. Nah, pada waktu itu kita melihat ya latar belakangnya, kebetulan memang kami pelaku langsung pada saat itu di pekerjaan konstruksi sekolah misalnya ya, itu kita menilainya sekitar 1,5 triliun. Berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya, itu Pokja banyak sekali mengalami keterbatasan, kalau saya katakan keterbatasan baik secara kompetensi maupun juga rawan intervensi dan seterusnya. Nah, bangunan-bangunan yang tidak dilakukan secara konsolidasi ternyata sulit untuk dikontrol kualitasnya. Jadi para PPK itu selalu bermasalah dengan hukum, kemudian kualitas tidak standar, kualifikasi tidak standar, teknis tidak standar, harga tidak standar. Jadi misalnya ada 100 paket tender sekolah, gedung sekolah, ada 100 masalah, ada 100 audit, ada 100 kali lebih dipanggil oleh auditor maupun penegak hukum gitu ya. Yang membuat itu ribet urusan-urusan seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan dalam 1 minggu di situ ada, kalau boleh saya bilang, ada BPK, ada inspektorat, BPKP, KPK, polisi, jaksa dalam 1 minggu. Coba bisa bayangkan, luar biasa urusan yang kadang-kadang cuma gara-gara pengaduan LSM karena standarnya tidak ada. Misalnya penyedia menang di sana ternyata kalah di sini, begitu dicek, oh nih ya Pokja juga pada waktu itu 2016 itu masih baru ya, jadi banyak itu. Nah, kemudian kita carilah pola untuk mengefisiensikan. Ini dia dasar hukumnya, ternyata sejak tahun 2015 Bapak Ibu itu sudah ada instruksi presiden dan ini belum dicabut loh instruksi ini. Jadi instruksi presiden nomor 1 tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menginstruksikan kepada gubernur, bupati, wali kota mendorong pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah di masing-masing pemerintah daerah secara terkonsolidasi. Jadi ini jelas, ini sudah ada. Jadi sejak tahun 2015. Nah, kemudian nanti saya akan cerita kisahnya, pahit manis getirnya. Kebetulan memang kami sendiri yang melaksanakannya. Nah, kebetulan ya kita sekarang sudah ada Perpres. Waktu itu masih Perpres 54 2010 ya, waktu Inpres nomor 1 itu. Jadi Perpres 54 2010 ya cuma ada satu kata aja itu. Saya lupa di pasal berapa itu. Konsolidasi, tapi aturan pelaksanaan seperti apa? Ya kita cari sendiri. Bahkan saya sempat menjadi tersangka oleh salah satu apalah di tahun 2017 kalau nggak salah gitu. Jadi ada biasalah. Karena pengadaan barang jasa ini kan kayak ilmu silat gitu loh. Ada yang mencoba-coba jadi jurus. Jadi itu cukup ramai itu di 2017. Nah, kemudian saya bersyukur sekarang Perpres 16 2018 ya kan itu dia secara eksplisit menyebutkan di pasal 18 ayat 7 situ dikatakan perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi konsolidasi pengadaan barang jasa. Di pasal 21 juga ayat 1 konsolidasi pengadaan barang jasa dilakukan pada tahap perencanaan, persiapan ya melalui penyedia dan konsolidasi dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK dan atau UKPBJ. Kita lanjut. Kemudian di aturan selanjutnya di Perpres 12 tentang perubahan Perpres 16 itu di pasal 1 ya ini apa nih 51 dijelaskan konsolidasi adalah strategi. Jadi ini
suatu hal yang bagus ya, yang eksplisit sekali. Jadi payung hukumnya sudah kuat. Memang di mana-mana gitu, nunggu aturan dulu atau pelaksanaan dulu. Nah, kalau pelaksanaan dulu, ya resikonya ya betul-betul gitu loh. Tapi kalau nunggu aturan dulu, ya aturan itu kan terjadi, apalagi kalau kita pengadaan barang jasa kan sebenarnya lebih kepada experience ya, sesuatu yang tidak murni kepada aturan gitu. Karena kalau kita lihat sendiri ini agak ngantuk sedikit di PRLKPP 12 sendiri pun yang sekarang ini kalau kita telah banyak sekali yang harus kita perbaiki gitu ya. Nah, kita lihat ya. Kemudian di pasal 9 ayat 1 huruf E, PA sebagaimana dimaksud memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan konsolidasi. Jadi konsolidasi itu merupakan tugas dan kewenangan dari pengguna anggaran. Kemudian di pasal 11 ayat 1 huruf B, pejabat pembuat koordinat dalam pengadaan barang jasa memiliki tugas. Nah, jadi itu jelas ya, PA itu mempunyai tugas dan kewenangan, PPK juga. Jadi itu sudah harus merupakan sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, ini saya punya isu-isu pokok ini pada itu tahun 2016. 2017, 2016 ini Bapak kalau lihat di media banyak sekali, bahkan dari sekelas Warta Kota, bahkan mohon tadi pagi saya lihat di 2017 itu Tempo, sekelas Tempo sekalipun bahkan pernah mengeluarkan tulisan konsolidasi itu nggak benar gitu. Saya baca lagi, waduh. Bahkan jadi isu politis, Pak. Jadi Bapak boleh lihat gitu ya. Ini salah satunya, mohon maaf, bukan menjelekan, tapi ini fakta, Gapensi. Itu salah satunya asosiasi. Tidak setuju terhadap konsolidasi paket pekerja. Jadi kalau Bapak lihat berita-berita media di Jakarta pada tahun 2017, begini aja Pak isinya. Apalagi pada saat itu pas Sandi baru jadi gubernur. Wah itu seru tuh Pak. Bahkan statement awalnya adalah menghapus konsolidasi pengadaan barang dan jasa karena warisan gubernur sebelumnya. Nah, ini seru nih. Kemudian, halo, jelas ya. Konsolidasi menurut Gapensi itu dari aspek admin saja, bukan fisiknya. Pemerintah menyiapkan pangsa pasar untuk pengusaha kecil, jangan diulang. Dari Gapensinas, diharapkan pengelola APBD DKI Jakarta masih memperhatikan usaha kecil. Eksekutif agar menyikapi instruksi gubernur dengan bijaksana, tidak setuju lelang gabungan. Kapeknas, tidak apa-apa dilakukan pencapaian, tapi keberatan dengan konsolidasi. Ada semangat gubernur memberikan pekerjaan pada BUMN, apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan agar dilakukan pengawasan. Semangat Perpres 54 dibuat untuk mengatur pengusaha, tidak boleh menggabungkan anggaran agar pengusaha kecil dapat mengikuti. Khawatir DKI akan ditiru oleh pemerintah daerah lain menggabungkan. Nah ini yang dikhawatirkan kan DKI akan ditiru. Nah faktanya berapa tahun kemudian malah ditiru, benar-benar malah ada di dalam Perpres dan PLKPP. Kemudian mengharapkan DPD dapat melakukan pengawasan. Gapensido, pengusaha-pengusaha kecil adalah pion untuk melaksanakan pembangunan, tapi kalau tidak diberikan pekerjaan untuk apa? Diberikan izin usaha. Kemudian juga pemerintah daerah kalau tidak percaya dengan pengusaha kecil, apa itu, adakan lelang walaupun nilai paket pekerjaan kecil. Kemudian yang paling penting ada pengendali dari eksekutif. Tidak semua pengusaha kecil bekerja tidak baik, ada juga yang baik. Iya betul, tidak semua yang bekerja tidak baik juga. BUMN itu juga banyak juga yang tidak baik, sama aja. Ironis, kami menerima uang dari pengusaha-pengusaha kecil, bagaimana tanggung jawab terhadap mereka apabila pengusaha kecil ini tidak diberikan pekerjaan. Dari DPRD, apakah Pemda memihak kepada usaha kecil, tapi SKPD takut kepada pimpinan? Maka disarankan kepada LKPP dan BPJ menyampaikan kepada gubernur bahwa rencana tidak pas dengan usaha kecil. Jadi itulah isu Pak, sampai ke politis, sampai ke Bapak kalau baca itu gubernur kami sendiri pun pada awalnya menyatakan dalam konsolidasi yang mau dihapuskan. Dan saya pada waktu itu sebagai asisten deputi gubernur bidang lingkungan, jadi setelah kepala badan jadi asisten deputi. Itu statement, bahkan statement saya mungkin dikatakan agak kritis terhadap statement pimpinan saya sendiri. Emang saya dari dulu kan terkenal begitu ya. Nah, mereka bukan tidak memahami, mungkin karena pengaruh politis dari asosiasi itu besar. Makanya saya bersyukur semakin hari semakin baik ya, LKPP, Kemenpu sekarang sudah mulai menata
keberadaan para penyedia, jadi kita tidak matikan mereka, tapi kita tempatkan dalam posisinya. Ya, nanti kita bisa diskusi ya. Nah, kemudian kita masuk nih, hakikat pemaketan dan konsolidasi. Jadi sebenarnya konsolidasi itu adalah strategi, jadi dia tidak terlepas dari pemaketan. Ya, di sini adalah jelas, pemaketan adalah melampaukan pekerjaan yang sejenis untuk keberhasilan dan mencapai output pekerjaan berdasarkan prinsip pengadaan antara lain efisiensi, efektif, terbuka, bersaing, dan seterusnya. Konsolidasi paket dalam pengadaan bahan jasa pemerintah merupakan penggabungan beberapa paket pekerjaan sejenis, kemudian dilakukan pengadaan dalam satu paket pekerjaan. Nanti kita lihat ininya ya, ininya. Kemudian tujuan konsolidasi itu adalah meningkatkan efisiensi biaya produksi, percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, menghindari diskriminasi terhadap penyedia karena kesehatan kualifikasi menjadi standar, mengeliminasi pihak ketiga atau calo. Nah, ini yang paling utama sebenarnya pada waktu itu kasus di DKI Jakarta. Penyedia-penyedia kecil itu kan sebenarnya pekerjaannya spesialis. Cobalah dunia nyatanya kalau Anda lihat, tukang AC pasti bukan kontraktor kalau kita ini. Tukang keramik sendiri, tukang kayu sendiri, tukang batu sendiri. Tetapi karena pola kita berpuluh-puluh tahun adalah kontraktor, maka penyedia kecil itu menjadi kontraktor. Tapi apa? Prinsip order by owner-nya malah nggak ada. Bahkan kita pemerintah juga sulit ya, tidak berpengalaman dalam hal yang seperti ini. Sehingga kontraktor-kontraktor itu cuman akhirnya apa? Mohon maaf, tanda kutip, maaf, malah menjadi perantara. Dia mengambil keuntungan lagi dari penyediaan barang, tenaga kerja, dan seterusnya. Padahal kan konsep dari supply chain itu salah satunya ya supply by owner gitu. Bahkan kita menarik posisi dari titik kritis menjadi ke arah normal gitu loh kalau kita lihat di grafisnya ya. Nah, inilah yang paling pokok kita ini kan, mengeminisi pihak ketiga tuh calon. Nah, makanya asosiasi itu yang bersikap sebagai, saya tidak salahkan asosiasi ya, tapi selama ini asosiasi sebagai kontraktor. Padahal pekerja kecil, pekerja itu UMKM itu ternyata adalah pekerja spesialis. Itu dunia nyatanya. Jadi kita pengadaan bahan dan jasa itu emang harus mengikuti dunia nyata. Begitu ada gap ya udah berantakan. Dan selalu ada kesan kalau tender pemerintah tuh harganya lebih mahal daripada di swasta. Betul pada saat itu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sih kita swasta dengan pemerintah bersaing sekarang. Begitu ya. Jadi pada waktu itu tuh pokoknya kalau tender pemerintah harus lebih mahal daripada tender swasta dengan kualitas lebih buruk gitu loh. Banyaklah pengalaman-pengalaman kalau di DKI ini, banyak sekali pengalaman-pengalaman tidak enaknya itu banyak sekali. Jadi inilah yang kita lakukan. Nah, ini dia keuntungan konsolidasi, penggabungan paket akan meningkatkan skala keekonomian. Jadi kita bicaranya bisnis. Ketika volume besar maka peluang mendapatkan harga yang lebih murah. Efisiensi waktu dalam pelaksanaan. Nah, itu dia. Jadi misalnya ada 100 tender sekolah, dengan kita bikin tender sekali, kita waktunya kan kita setahun tuh berapa ya? 365 hari, itu kita hemat waktunya. Apalagi kalau bisa dilakukan secara tender tinggi. Cukup dengan 1,5 bulan 100 paket selesai. Padahal kalau manual, waduh bisa sepanjang tahun Pak. Bahkan pernah tender konstruksi, bangunan konstruksi sekolah itu baru selesai bulan November. Ya bagaimana mau ngebangunnya Desember sudah ini? Apa akibatnya ya udah kelihatan. Ya syukur-syukur nggak kena apa penegak hukum, tapi ya banyak itu korban di situ. Kemudian, nah ini yang penting, pemilihan penyedia menggunakan standar yang sama. 100 paket itu ya 100 syaratnya sama, AHSP-nya sama, kualifikasinya sama. Gitu loh ya, ini nggak bisa berbeda-beda itu, sesuai dengan kepentingan dan selera. Ini yang kita standarkan. Dapat menghindari transaksi dengan pihak ketiga atau calo yang sesungguhnya tidak memberikan. Jadi dengan kita bikin tender sekali itu langsung kelihatan semuanya. Tidak ada yang diumpet-umpetin. Kan mereka berhitung di balik kerahasiaan tender gitu ya. Tapi dengan dibuka itu kelihatan semuanya. Dia ikut apa, gasnya apa, paketannya. Halo, ya. Terus konsolidasi paket. Halo, ya.
konsolidasi paket pekerjaan akan menghemat sumber daya, baik anggaran, tenaga, personil, dan mengurangi risiko. Kemudian meningkatkan hubungan strategis antara penyedia dengan KLDI, karena penyedia merasa bergantung pada KLDI yang memberikan skala pekerjaan besar, sehingga tingkat kepatuhan penyedia bertambah dan potensi kepuasan terhadap pelayanan dia juga akan. Jadi kalau siapa yang pernah hidup di Jakarta nih di 2015 sampai sekarang, Bapak boleh lihat bangunan-bangunan gedung rumah sakit, sekolah, puskesmas sebelum 2015 sama setelah 2015. Itu langit dan bumi, Bapak boleh lihat. Dan kita juga cukup berbangga skala-skala pekerjaan kita sekarang sudah diakui secara nasional maupun internasional. Sebelumnya Pak, aduh ampun, jelek banget. Kita lanjut. Nah, kemungkinan pemenang dari konsolidasi bisa satu penyedia, bisa banyak lebih dari satu penyedia. Nah, ini kan mereka selalu bilang mematikan usaha kecil. Nanti kita lihat di ketentuannya. Jenis kontaknya pun ada kontak payung, ya, itu merupakan kontak harga satuan antara pejabat KLDI dengan penyedia barang yang dapat dimanfaatkan oleh KLDI, dapat berupa kontak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang jasa yang belum dapat ditentukan volume dan atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani. Kemudian kontak bersama. Nah, ini saya melihat di Perpres 16 ini nggak ada kontak bersama. Ini mohon dikoreksi ya kalau saya salah. Mohon dikoreksi. Saya baca kok. Nggak ada kontak bersama. Merupakan kontak antara beberapa PPK dengan satu penyedia barang jasa. Ini mohon teman-teman dikoreksi kalau saya ada salah. Kemudian saya baca gantungannya lagi di Perpres 12. Ya, di pasal 27A, PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sebagai maksud. Di mana jadi tadi saya lihat nggak ada kontrak bersama ya, di sini jawabannya. PPK dapat menetapkan jenis kontrak bagaimana dimaksud, harus memperhatikan prinsip efisien, efektif, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi saya nggak ngomong kontrak lah nanti lagi. Nah, permasalahan konsolidasi adalah isu mengenai kesempatan usaha kecil mengikuti proses tender. Ini di mana-mana. Pemaketan dilakukan, nah kita jawab isu itu, dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan. Nanti saya contohkan. Kemudian isu kesempatan usaha kecil itu adalah penyedia kecilnya, yaitu melalui subkontrak pekerjaan spesialis dan badan usaha. Kualifikasi kecil, melalui kapasitas kemampuan teknis penyedia, dan ya ini tenaga ahli atau terampilnya. Jadi kita kayak kemarin ya, contoh ada tender instalasi pengolahan air limbah dengan metode lumpur aktif dan apa gitu ya. Itu tidak ada penyedianya, tapi kita kunci di tenaga ahlinya, ya. Jadi lumpur aktif dan biofilter itu termasuk agak sulit kalau untuk di DKI. Makanya kita pakai melalui penetapan kemampuan teknis. Nah, kemudian di PLKPP 11 tentang pedoman perencanaan pengadaan, jadi saya happy sekarang ini aturannya udah ada semua. Jadi kalau kita dipanggil apa penegak hukum, jawabannya udah ada. Kalau waktu saya dulu ya nggak tahu, belum ada aturannya gitu loh ya. Nah, di sini pasal 5 ayat 1 PA mempunyai tugas dan kewenangan tadi melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa. Nah, ini di lampiran 2 ya, di lampiran 2 ya, di 2.4.3 ya di PLKPP 11 tentang pedoman perencanaan. Cuma bukan lampiran 2, lampirannya saja. Lampiran 2 di PLKPP 12. Konsolidasi apa sih? Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan pengadaan dan mengurangi biaya pengadaan. Dalam penyusunan perencanaan pengadaan, PA dan atau PPK dapat menggabungkan pelaksanaan pengadaan untuk beberapa paket yang sejenis dalam satu kali pelaksanaan. Jadi pelaksanaan pengadaannya yang dilakukan sekali, tapi paketnya ya silakan aja gitu loh, bisa aja. Kemudian dalam hal melakukan pemaketan perlu mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya, keberpihakan kepada produk dalam negeri dan penyedia dalam negeri, sisi komersial. Nah, jadi saya happy banget nih di PLKPP 11 sudah jelas gitu ya. Nah, ini dia nih. Strategi pemaketan konsolidasi ini kita merujuk ke PLKPP 11 ya, nanti ke 12-nya juga ada. Jadi ada pekerjaan konstruksi dan barang. Ya, jadi yang pertama menyatukan lokasi pekerjaan menjadi satu paket yang pekerjaannya bersifat standar seperti bangunan sekolah, puskesmas, rumah sakit umum daerah. Maksudnya standar itu dari sini ada ketentuan aturan di atasnya. Misalnya sekolah, bangunan sekolah itu persyaratannya bagaimana? Itu ada Permen
Permendikbud ya kalau sekarang. Puskesmas ada ketentuan dari Permenkesnya, rumah sakit umum juga begitu ya. Nah, kemudian tapi kalau yang rumah sakit yang sifatnya kompleks ya, tipe A, tipe B itu nggak bisa. Ya bisa saja sebenarnya kalau sama-sama rumah sakit tipe A, tipe B. Kemudian yang B, pekerjaan konstruksi dengan strategi pemaketan. Nah, ini dia, dijawablah isu-isu usaha kecil ini di PKPP 11. Di sini untuk jasa konsultasi jelas nilai pagu sampai dengan 1 miliar dialokasikan hanya untuk penyedia jasa konsultan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Yang B, nilai pagu anggaran. Ya, jadi pagu yang menjadi ininya ya, bukan HPS ya. 1 sampai dengan 2,5 dialokasikan hanya untuk penyedia jasa konsultan konstruksi dengan kualifikasi usaha. Kemudian nilai pagu di atas 2,5 miliar dialokasikan hanya untuk penyedia jasa konsultan dengan kualifikasi non kecil, besar ya. Kemudian untuk paket pekerjaan konstruksinya, nah ini yang banyak rame ini sebenarnya. Nah di sini udah diatur di PLKPP 11 ya. Nilai pagu anggaran sampai dengan 15 miliar dialokasikan hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi kecil. Dan nilai pagu anggaran di atas 15 sampai 50 miliar dialokasikan hanya untuk penyedia kualifikasi menengah. Nilai pagu anggaran di atas 50 sampai 100 miliar kualifikasi usaha besar. Dalam prakteknya, Pak, pengalaman kami misalnya 10 miliar, usaha kecil juga maaf sekali. Banyak sekali yang agak kelabakan. Minjem di bank duitnya nggak ada. Akhirnya bikin repot kita juga gitu lah. Ini hal-hal ini harus lebih didetilkan. Bukan kita larang, tapi ayo. Karena gini nih, pemaketan ini kan juga nggak ada lagi duit di bawah bantal ya hari ini gitu loh. Jadi mestinya saya sudah setuju gitu, tapi mesti ada terobosan-terobosan misalnya per LKPP melalui Kementerian BUMN dengan Kemendagri mungkin itu harus betul-betul bagaimana ada APBN atau APBD yang dititipkan misalnya ya dititipkan ke bank untuk dialokasikan. Jangan seperti sekarang usaha kecil itu untuk minta duit ke bank itu susah karena modal untuk pekerjaan konstruksi itu kan minimal biasanya pengalaman kami itu sekitar 30%. Kalau dia dapat paket 15M, 30% berarti 5M itu nggak mungkin usaha kecil punya duit segitu. Pengalaman kami menyatakan seperti itu gitu loh. Ini yang kacau, akhirnya masih agak berantakan nih yang begini-begini nih gitu loh ya. Jangankan itu yang kalau yang besar sih oke lah dia agunkan rumahnya, apanya ya kan, rumah di DKI Jakarta kan bisa sampai 20 miliar diagunkan, itu udah bisa masuk dapat pagu misalnya sekitar 6 miliar kan biasanya mereka ngasih 30% dari nilai agunan. Tapi kalau untuk usaha kecil, waduh itu repot sekali. Lanjut. Nah, ini dia nilai pagu anggaran di atas 100M. Nah, ini dia nih. Dilakukan hanya untuk penyedia konstruksi dengan kualifikasi usaha besar. Jadi ini untuk BUMN. Sasaran penyedia adalah BUMN, BUMD swasta nasional yang memiliki kemampuan non kecil dan berpengalaman dalam pekerjaan kompleks untuk menjamin kemampuan likuiditas keuangan, sarana prasarana dan kesediaan tenaga ahli. Diharapkan output akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang bermutu tinggi dan harga lebih murah dibandingkan bila dikerjakan satu persatu. Memudahkan pengendalian kontrak dan profesionalisme kerja karena didampingi oleh konsultan manajemen konstruksi yang handal. Jadi dia biasanya desain and build, walaupun sekarang itu di atas 100 miliar pun masih pakai harga terendah. Ya saya termasuk aliran yang nggak begitu setuju gitu karena Pokja sekarang main hajar aja di bawah 80% pemenang sehingga banyak paket-paket dengan nilai 70% yang di atas 100 miliar. Padahal itu bukan pekerjaan standar, dimenangkan. Padahal begitu kita telah di PLKPP 12-nya, sulit untuk di bawah 80% menang. Karena dia harus mengajukan AHSP dan bukti dukung. Nah ini yang kadang-kadang ngontrol item sampai ratusan bahkan ribuan itu nggak mungkin. Makanya saya bingung kok dia bisa menangin ya di bawah 80. Rasa saya sulit gitu untuk yang di bawah 80% itu menang gitu. Bukan saya anti terhadap 80%. Tapi kelihatan sekarang gara-gara banting-membanting itu ya kacau jadi di lapangan. Padahal PLKPP-nya tidak bilang begitu. Itu lebih kepada kompetensi Pokja. Ya, di DKI Jakarta juga terjadi seperti itu.
gitu loh. Banting-membantingnya tuh 70% bisa menang. Kalau caranya benar sih nggak apa-apa gitu loh. Fakta di lapangan misalnya contoh harga semen sekarang berapa? 60.000, 70.000 per sak. Ada nggak sih yang diskon 10% aja? Nggak ada. Jadi nggak mungkin dia sebenarnya membanting sampai diskon 20% itu tidak mungkin gitu. Ini contoh ya. Lanjut. Kemudian untuk pengadaan barang, konsolidasi pengadaan barang memperhatikan kesamaan kebutuhan. Misalnya pengadaan ATK. Nah ini di ATK semuanya yang saya lucu juga ATK masih di tender ya. Sekarang saya sudah katalog. Kalau di DKI Jakarta udah pakai sistem e-order. Karena pada waktu itu saya nggak tahu ya, sekarang katalog bisa lebih mudah. E-order itu sangat mudah banget. Jadi usaha kecil bisa masuk ke sana. Kita memang konsentrasi ke lebih e-order kemarin itu kepada permakanan. Karena di DKI Jakarta permakanan saja sudah 500 miliar sendiri. Makanya kita pakai e-order. Kemudian menginventarisasi, menyamakan spek dan harga untuk kebutuhan barang yang sama agar menjadi standar. Yaitu saya lihat pulpen Boliner di Gramedia tuh sekarang sudah 25.000 kalau beli satuan. Kita beli 10, 20, 2 dus harganya tetap 25.000. Tapi kalau kita datangin ke pabrikan itu cuma 11.000. Itu contoh ya. Kemudian penyatuan kebutuhan item barang yang sama meningkatkan volume dan memperluas tingkat layanan pabrikan, distributor, supplier. Jadi kita sebagai trigger, apalagi saat ini good buyer itu adalah pemerintah. Jadi pemerintah ini bagus sekali. Makanya saya juga setuju tuh dengan kebijakan pemimpin negara kita dengan TKDN-nya itu. Tapi ya harusnya serius sampai di level bawah dilaksanakan. Jadi TKDN itu kalau bisa mudah, murah, atau bisa dikatakan gratis, ya kan? Masuk juga sertifikat halal dan sebagainya. Sasaran penyedia dapat dipilih dari satu penyedia satu paket pekerjaan, beberapa penyedia satu paket pekerjaan yang terdiri dari berbagai item, ya, jadi itemized. Kemudian beberapa penyedia lebih dari satu paket pekerjaan, itemized paket. Diharapkan akan memperoleh kualitas barang yang bermutu tinggi, harga lebih murah dan terstandarisasi. Paket untuk usaha mikro, usaha kecil dan usaha kecil diakomodir pada pekerjaan itemized. Kita lanjut. Nah ini dia metode strategi ini pada waktu 2016 nih, belum ada Perpres 16, jadi masih Perpres 54. Ini dia, kita lakukan konsolidasi, kita untuk konstruksinya kita rancang bangun desain and build, kemudian kita inventaris ke dalam sistem informasi kinerja penyedia, dibagi jadi jenis kontaknya, kontak payung dan kontak bersama. Nah, kontak bersama ini itu yang kebetulan saya belum melihat di Perpres yang sekarang ya, makanya itu saya ini kan. Nah ini dia ternyata paket dalam area strategisnya ini kita bisa lihat ya dari ini menjadi secara rupiah itu 3, berapa itu 3,7 triliun ya. Jadi totalnya kalau dikonsolidasi jadi 46 paket. Nanti kita lihat sebentar. Nah ini dia belanja pengadaan obat ya, non fornas ya, ini waktu itu kita ada 37 miliar, sorry. Yang masuk itu 33 miliar, tapi itu banyak pemenang. Kemudian lelang ulang pengadaan obat non fornas, pengadaan gerobak sampah, konsolidasi pengadaan sewa mesin fotokopi. Nah ini yang menarik nih, mesin fotokopi Pak, dari harga tinggi itu kita bahkan melakukan efisiensi sampai 60%. Jadi kita mendekatkan dengan harga pasar. Pada waktu itu memang kan saya katakan bahwa ada kesan bahwa pemilihan di pemerintah tuh lebih mahal, lebih nggak bermutu. Tapi dengan adanya konsolidasi ini kita mendekatkan dengan swasta. Bahkan sekarang di kita hampir sama. Kemudian juga konsolidasi pengadaan alat ATK di SKPD itu juga efisiensinya sampai 14%. Karena rantai masuknya langsung. Nah ini dia kita konsolidasi kita pada tahun 2016 ya. Jadi di sini yang menarik itu ini contoh ya, kategori pengadaan barang dari 345 paket kita konsolidasi menjadi 46 paket. Pekerjaan konstruksi dari 224 paket menjadi 28 paket. Jasa konsultan dari 201 menjadi 27, jasa lainnya dari 12 menjadi 1. Jadi
paket-paket inilah yang kita konsolidasikan ya, jadi menjadi lebih 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 apa lebih lebih ringkas ya kan. Jadi sehingga dari yang sekian ribu itu hanya menjadi ratusan saja. Nah ini juga sama, lanjut. Nah ini dia contohnya. Ini pekerjaan konsolidasi kita paketkan ya pada wilayah timur misalnya 292 miliar dari total 1,5 triliun. Ini kita langsung kita bagi menjadi 10 paket menjadi sekali pengadaan, kemudian ya sorry bukan 10 nih 20 ya. Nah, kemudian ini juga pengadaan barang jasa, pengadaan ATK. Ini kita konsolidasikan di 7 dinas ya. Kemudian ini dia penyataan konsolidasi, jadi para SKPD kita kumpulkan PPK-nya untuk melakukan tanda tangan kesepakatan tentang konsolidasi. Ini juga contoh paket-paket konsolidasi yang kita gabungkan. Jadi diambil contoh misalnya di Dinas Kesehatan aja pengadaan obat non fornas saja itu tersebar di sekian puluhan rumah sakit, 25 rumah sakit kalau saya nggak salah. Kemudian ada berapa ratus, ada berapa puluh kecamatan, ada berapa puluh puskesmas. Nah itu tersebar, nah, itu kita konsolidasi. Kemudian juga di BPPJ sendiri pengadaan sewa mesin fotokopi. Lanjut. Ini di Dinas Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit, Dinas Pertamanan, saya lanjutkan lagi, silakan dibaca saja. Jadi banyak sekali kita konsolidasi. Nah, kesimpulannya, konsolidasi pengadaan bahan jasa terbukti menghasilkan bahan jasa yang efektif dan efisien. Konsolidasi pengadaan bahan jasa hanya dipermasalahkan oleh para asosiasi yang selama ini terlibat dalam proyek-proyek pemerintah. Jadi, saya bukan mengecilkan asosiasi, tapi di situ rantai pasoknya mereka sebagai kontraktor, padahal nyatanya usaha kecil itu adalah spesialis. Itu saya sudah senang di PLKPP 12 itu sudah mengatur pekerjaan wajib spesialis, subkonnya adalah spesialis dan subkon usaha kecil lokal. Kemudian konsolidasi menghindari para maklar, ya itu dia tadi perusahaan bendera itu kita eliminir walaupun nggak bisa semuanya. Kemudian konsolidasi dapat memperkecil kerugian negara dengan menghindari tindak pidana korupsi. Alhamdulillah BPPJ DKI sejak 2015 sampai 2022, ya bukan saya ini, saya bersyukur sekali tidak pernah berurusan nama 3 huruf gitu loh ya, dalam arti pakai jaket orange itu belum pernah. Saya bersyukur di seluruh Indonesia, padahal proyek paling besar, paket paling banyak. Sementara kalau kita lihat provinsi lain baru 19 miliar udah keangkut lah bupatinya, wali kotanya dan seterusnya. Kadang-kadang saya juga bingung gitu ya. Terus perlu dipertegas pengendalian kontrak terkait hubungan pembayaran termin. Nah ini masalahnya, kadang-kadang usaha-usaha non kecil itu membayar termin kepada subkon ini, padahal udah jelas di dalam ketentuan draft kontraknya mereka harus membayar dulu baru mengajukan termin. Ini terbalik. Termin duluan baru dibayar, pembayarannya tempo lagi, bisa 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Nah ini yang harus ditegaskan Bapak Ibu di dalam kontrak ini. Supaya usaha kecil tuh bisa hidup. Masa usaha non kecil, usaha besar BUMN dihidupin sama usaha kecil, ini masalah pokok. Ini yang harus dibenahi gitu ya. Oke, ini demikian rencana paket pengadaan dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini saya ucapkan terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita kembalikan kepada Bu Gemal Irwanpuri. Silakan. Terima kasih banyak Pak Bles. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, sesi pertanyaan dibuka. Kebetulan nih di kolom chat belum ada nih yang bertanya nih Pak Bles nih. Mungkin ada yang ingin berdiskusi langsung dengan Pak Bles, silahkan. Untuk Bapak Ibu diingatkan untuk mengisi link daftar hadir. Kemudian untuk yang berminat mendapatkan sertifikat, apabila merupakan anggota Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, maka
free ya atau gratis. Apabila yang belum menjadi anggota IAPI ada berbayar, Pak. Jadi di Bapak Ibu bisa mengisi link yang tertera di kolom chat. Kata sumber nih jadi susah. Ya, siap. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, izin Pak Bles, saya Alwiati. Saya bercerita sedikit tentang kasus saya pada tahun 2021 dari Kota Balikpapan. Ya, kami melaksanakan paket pengadaan IPAL untuk puskesmas pada 3 puskesmas dan proses pelelangannya dilakukan secara konsolidasi disatukan. Nah, pertanyaan saya, apakah pada paket pekerjaan yang dikonsolidasikan ini, karena pemenangnya satu ya Pak, tapi pada lokasi yang berbeda, untuk pembuatan kontrak, apakah harus dipisahkan untuk setiap puskesmas ataukah kontrak dijadikan satu? Karena kami melihat bahwa apabila kontrak dijadikan satu, ternyata pada penyedia kecil itu mereka terkendala dengan penyediaan SDM-nya, manpower-nya yang terbatas. Dan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Bles, bahwa ternyata pengusaha-pengusaha kecil itu selalu terkendala dengan masalah keuangan seperti itu, Pak. Ya. Benar sekali apa yang kami rasakan juga seperti itu. Karena pemenangnya satu, tentu saja berharap bahwa dia menyediakan manpower pada 3 puskesmas tersebut. Namun ternyata keterlambatan karena manpower yang ada yang disediakan hanya untuk 1 puskesmas, sehingga belum selesai puskesmas A, dia harus pindah lagi ke sampai akhirnya tidak selesai, 3-tiganya tidak selesai. Dalam hal ini kami melakukan pemberian sanksi, denda dan pemutusan kontrak karena pekerjaannya tidak tuntas sampai dan Pak terkait pelaksanaan kegiatan tersebut dan menjadi pembelajaran buat kami di kemudian hari. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Blis. Gimana Bu? Bu, ya, gimana? Pak, dipersilakan. Ya. Oke. Ya. Bu Aliwati Balikpapan, saya terima kasih. Nah ini saya juga lucu. Nah ini juga bentuk sebenarnya strategi konsolidasi yang kurang tepat, gitu loh, ya kan? Jadi konsolidasi itu juga kita harus telaah dulu, gitu. Bukan langsung digabung penyedianya satu. Nah kalau penyedianya tidak mampu ya nggak bisa, gitu loh, ya kan? Justru ya di sini yang harus disatukan adalah pelaksanaan tendernya. Misalnya ada berapa lokasi? 10 puskesmas. Ya, 10 tender itu waktu pelaksanaan tendernya yang disatukan, tapi pemenangnya ada 10 penyedia. Karena kalau usaha kecil digabung, dia tidak akan mampu. Jadi ini konsolidasi hati-hati. Ya, berbeda dengan di DKI Jakarta sekolah. Paketnya, satu paket itu 290 miliar. Itu pasarnya BUMN, malah menjadi bagus. Kalau diserahkan kepada usaha kecil malah nggak bagus. Nah, jadi kalau di Balikpapan itu strateginya, Bu, mungkin yang perlu kita perbaiki. Jadi bukan berarti menggabung paket jadi satu penyedia. Saya rasa nggak tepat. Kelabakan dia, nggak akan punya kemampuan. Itu, waduh, itu malah tambah bukan bagus, malah hancur. Nah ini, itu nggak boleh. Konsolidasinya bukan, tapi konsolidasinya adalah waktu pelaksanaan tendernya. Jadi 10 puskesmas itu di tender bersamaan, kontraknya jadi ada 10 tender, 10 penyedia, tapi waktu pelaksanaannya bersamaan. Satu. Nanti ada koordinator konsolidasi. Nanti Balikpapan kalau seandainya ini banyak contoh-contoh di Jakarta yang sudah dilakukan. Jadi kami malah itu, mohon maaf, strateginya tidak tepat.
itu bisa justru bukan menyatukan paket seperti itu kalau untuk yang kayak gitu. Ya, Bu, makasih Bu Agati. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Sudah cukup jelas ya berarti Bu Alwiati. Berikutnya ada Pak Hasbianur Hasbi. Dipersilakan Pak Hasbi. Halo, selamat siang. Dipersilakan untuk diskusi langsung dengan Pak Bles. Itu belum dibuka kayaknya itunya. Bentar. Masih tertutup. Ya, dah terbuka. Silakan ya. Pak Hasbi. Tertutup lagi. Dah. Silakan. Silakan Pak Hasbi. Suaranya belum kelihatan. Belum kedengeran, padahal udah terbuka. Iya. Pak Hasbi. Nggak kedengeran suaranya. Iya. Kembali lagi ke Bu Purli, silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin Pak Hasbi bisa ini. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari sebentar. Mengenai pemilihan penyedia. Halo, ya Pak Hasbi. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Izin Pak, saya dari Kalimantan Selatan mau bertanya tentang ini kolaborasi ini di paket-paket itu ada yang ditentukan, misalkan di dalam satu paket itu kami gabung, misalkan ada sekitar 4 paket pekerjaan dan dia melampaui dari 15 miliar. Berarti kan dia kan harus menggunakan perusahaan kelas menengah. Nah, apakah itu masih dibolehkan, Mbak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, Bu Purli, saya jawab. Silakan, Pak. Nah, ini lagi tadi ini sama seperti Pak Bu Alwiati. Iya. Konsolidasi itu bukan berarti semata-mata menyatukan paket menjadi satu paket. Nah, begitu, Pak. Kalau tadi Bapak bilang gabung menjadi satu paket kan berarti usaha kecilnya mati. Bukan itu. Justru menggabungkan jadwal pelaksanaan pemilihannya menjadi satu kali. Jadi walaupun digabung penyedianya bisa menjadi banyak. Saya pikir kalau untuk yang nilai-nilai kecil yang per paketnya di bawah berapa 12,5 miliar dan seterusnya itu ya jangan digabung menjadi satu paket, tidak akan mampu nanti penyedianya, percayalah. Justru jadwal pelaksanaan pemaketannya yang digabung menjadi satu. Itu Pak Hasbi. Jadi nggak digabung menjadi tiga itu enggak. Rasanya malah nanti bermasalah bagi PPK-nya waktu pelaksanaan. Karena kita tahu kemampuan usaha kecil itu kan modal, pekerjaan konsumsi Pak. Di mana-mana saya lihat itu yang paling utama adalah modal, yang kedua ada tenaga ahli. Ya betul. Dengan adanya modal ya tenaga ahli bisa didatangkan. Kalau nggak ada modal tenaga ahli nggak datang gitu loh. Betul Pak. Dan banyak sekali orang para PPK itu akhirnya bermasalah dengan hukum gara-gara strategi pengadaannya yang nggak tepat begitu loh. Demikian. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Semoga sudah cukup. Kita bacakan dulu di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Mangihut Sinaga. Mengenai pemilihan penyedia menggunakan standar sama, bagaimana dengan praktek pemilihan penyedia yang memilih penawaran harga termurah? Adakah ketentuan batasan margin atau profit bagi penyedia? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya, dipersilakan Pak Bles. Ada 2 pertanyaan. Pak Mangihut Sinaga, terima kasih. Ini jadi yang menarik ini. Sekarang di PRLKPP 12 ada tren ya. Saya katakan tren jadinya adalah pemilihan berdasarkan harga terendah. Begitu harga terendah, orang nawar, ada yang 60%, ada yang 70%. Mohon maaf, di DKI Jakarta pun begitu gitu loh. Terus saya katakan, di PRLKPP 12 itu jelas, bila menawar di bawah 80%, harus menyampaikan analisis harga satuan pekerjaan dan, nah ini lihat kata-kata dan lah, bukan atau loh, dan bukti dukung. Nah, begitu itemnya itu, biasanya pekerjaan konstruksi itu itemnya ratusan Pak. Berarti ratusan item itu harus dilihat AHSP dan bukti dukung.
Begitu AHSP dan bukti dukungnya tidak terbukti karena dia pasca kualifikasi satu saja tidak sesuai, langsung gugur. Makanya ini lebih kepada LKPP-nya tidak salah, lebih kepada kompetensi Pokjanya yang tidak, mohon maaf ya, kurang kompeten. Saya sendiri di dalam forum-forum saya sebagai asesor, mohon maaf nih teman-teman LKPP, aduh saya kecewa banget gitu loh, ketemu nih kok gimana sih Pokja melakukan evaluasi harga terendahnya, kacau. Saya mohon maaf ya, bukan saya nih ini tidak ada satupun, ya nih saya jadi agak berlebih juga nih ngomong, tidak ada satupun asesi yang di hadapan saya yang mampu melakukan pemilihan sesuai LKPP 12. Mungkin aturan pelaksanaannya kan di beberapa ribu halaman ini belum betul-betul detail gitu. Sebenarnya udah detail, tapi belum betul terserap gitu loh. Itu tadi harga terendah di bawah 80% menang, tapi di mana-mana menangin oleh Pokja supaya jangan ini. Padahal begitu persyaratannya saya baca apa ya, karena PLKPP-nya enggak, PLKPP-nya bilang harus berdasarkan AHSP dan bukti dukung, pakai dan loh. Jadi nggak bisa semata-mata AHSP. AHSP-nya harus kita lihat berdasarkan SNI, dia betul apa tidak. Tetapi misalnya gini kan, upah AHSP itu adalah upah. Upah itu dilihat memenuhi nggak upah minimum sektoralnya. Misalnya tukang berapa, ini berapa. Ternyata banyak yang bantai aja, padahal itu nggak boleh, kan harus memenuhi upah minimum. Kemudian harga alat, harga bahan itu harus ada bukti dukungnya. Nah, itu ada ratusan item, bahkan kalau pekerjaan besar ribuan item, ya ribuannya. Ya, itu sesuatu yang sulit, Pak. Bukan nggak mungkin sih, tapi sulit. Jadi nggak mungkin, ya kalau saya katakan hampir tidak mungkin di bawah 80% menang. Kok banyak Pak, di Jakarta aja banyak. Ya itulah kompetensi Pokjanya yang masih kurang. Demikian untuk Pak, siapa tadi saya lupa itu ya, saya sampaikan. Bu Purni silakan kembali. Ya, berikutnya nih ada yang mau diskusi nih Pak, dari Pak Darwanto dari RSUD Jati Sampurna terkait pengadaan konsolidasi obat. Ya, dipersilakan Pak Dwi. Ya. Selamat pagi Pak. Tanya Pak. Ya. Terkait pengadaan konsolidasi obat, kemarin kita Dinas Kesehatan 2022 ini pernah merencanakan untuk konsolidasi, tapi pada kenyataannya begitu kita dikumpulkan untuk merencanakan kebutuhan rencana obat, ini ternyata agak sulit Pak, karena kebutuhan dari masing-masing 4 RSUD kelas D itu berbeda-beda serta begitu banyak jenis obatnya, karena memang spesialis kan beda spesialis, beda untuk terapi ya Pak. Fornas non Fornas. Fornas Pak. Fornas, ada non Fornas. Itu. Lah ini akhirnya kan batal Pak. Tapi sebenarnya kalau melihat dari tadi manfaat dari konsolidasi itu memang sangat baik ya Pak ya. Selain waktu, kemudian SDM dan lain-lain. Nah, ini seperti apa sih Pak kira-kira ketika nanti akan kita konsolidasikan kembali untuk pengadaan obat dengan jenis item obat yang beragam, beraneka ragam. Karena sempat apoteker kita, maksudnya apoteker jenis itu kayaknya nggak sanggup gitu, karena begitu banyaknya beraneka ragamnya obat. Mohon arahannya Pak, kira-kira harus seperti apa gitu. Terima kasih. Bu Puri, saya boleh jawab langsung ya Bu? Bu Puri. Silakan Pak. Pak Dwi, ini kejadian di DKI Jakarta. Makanya saya tanya Fornas atau non Fornas. Pertama, pemaketannya harus dibedakan antara Fornas, formularium nasional, dengan non formularium nasional. Itu dibagi. Jadi nggak bisa digabung Pak, Fornas sama non Fornas. Nanti jomplang. Karena Fornas itu biasanya obat-obat yang umum. Kalau non Fornas biasanya obat-obat paten, dah. Nah, Bapak tahu nggak ngegabungkan itu se-DKI Jakarta berapa lama, Pak? Pak Dwi, berapa lama ngegabungnya? Belum pernah tahu itu, Pak. Kita ngegabungnya itu 2 tahun, Pak. Selama 2 tahun, rapat setiap minggu. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita sudah punya contohnya, Bapak boleh nanti kita lihat berapa memang. Tapi kalau Bapak lakukan berapa bulan Bapak menggabungnya? Sebulan, 2 bulan? Itu kemarin 14, berusaha untuk 14 itu semula jadi sebulan Pak, tapi akhirnya nggak ketemu juga. Ya jelas 1 bulan, DKI 2 tahun Pak. Kita bedah satu-satu. Terus evaluasinya Pak, tendernya pemilihannya itu 6 bulan.
Kita datengin tuh satu-satu, tapi jadi. Nah, kalau ini memang menghasilkan sesuatu itu nggak bisa semudah membalik telapak tangan, Pak. Jadi saya sih udah ketawa aja, oh pasti lah kalau cuma sebulan, kita 2 tahun, Pak. Ngegabunginnya Fornas tuh 2 tahun, tendernya 6 bulan. Baru berhasil. Kumpulin tuh satu-satu. Tangan, Pak, konsolidasi, Pak. Tapi dokumennya sudah ada, kami punya. Nanti Bapak kan pasti obat itu kan sama lah ya. Nanti kalau Bapak mau ya ke DKI Jakarta kita bisa kasih. Jadi Bapak udah dapat petanya. Itu bukan main. 2 tahun. Itu luar biasa. Pakai kami dari 2016. Gitu loh, yang baru bisa obat itu luar biasa lah. Pokoknya 2 tahun kita melakukan konsolidasi obat. Tidak bisa sebulan, Pak. Mati, Pak, sebulan, Pak. Nggak cukup. Jadi selama 2 tahun, setiap minggu, seminggu bisa 2 kali, Pak, rapat. 2 kali, 3 kali rapat, hanya urusin itu. Fornas dan Fornasnya pun kita pisah. Baru bisa ketemu. Dan kita datangin satu-satu, Pak, itunya penyediaannya. Jadi kita langsung ke pabrikannya, apanya. Saya termasuk yang datang ini. Ke Bandung, kemana saya datangin. 2 tahun. Tapi saya bangga juga sih, gila. Di Indonesia baru kita yang bisa lakukan, tapi emang gila. Gila banget, Pak, waktu itu ya. Ya kan seperti itu, Pak Dwi. Jadi nggak gampang memang untuk kasus obat, tapi bukan berarti tidak bisa. Kami ada, sudah selesai kok, dokumennya ada, bisa dicontoh. Tapi kan sekarang obat itu kan sudah bukan itu lagi, jadi langsung katalog ya. Jadi Bapak bisa langsung pakai katalog, walaupun kadang-kadang aneh bin ajaib katalognya, obat itu di katalog nggak ada, tapi di pasaran ada nih. Biasa Bu Dewi tahu nih ya, Bu Dewi ya, penyakitnya obat. Berarti yang dikonsolidasikan berarti yang sifatnya non katalog ya, Pak. Kalau katalog gimana, Pak? Yang dikonsolidasikan berarti yang non katalog ya, Pak. Kalau katalog berarti kan silakan aja ya, nggak perlu konsolidasi. Betul. Iya, betul. Jadi kita harus petakan dulu menjadi non Fornas dan Fornas. Makanya kita waktu itu langsung dirjen farmasi, kita datengin, Pak, jadi narasumber, kita tanya, kita komplain obat ini, merek ini dicatat, Pak, sampai pabrik-pabriknya Badung-Badung dicatat, Pak, semua. Iya. Itu sampai pesawat. Jadi memang harus effortnya luar biasa, Pak. Tapi alhamdulillah pada saat itu obat-obat di seluruh jajaran kesehatan di DKI Jakarta bagus. Begitu. Itu bersenang-senang kemudian ya Pak Blas ya. Iya. Jadi nggak ada lagi obat-obat pada waktu itu. Ya mohon maaf ya Pak, kita kan pemerintah nih ya tahu sendiri lah obat-obat di puskesmas itu, aduh lucu-lucu gitu loh ya kan. Apapun penyakitnya, obatnya adalah apa? Amoxilin. Amoxilin. Apa? Baik. Nah, itu waktu kita bikin luar biasa. Tapi nanti Bapak kalau mau, ini lebih pada teknis ya, dokumennya ada di kami, hasil kami luar biasa gitu. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Iya, makasih Bu Puri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dwi. Ada pertanyaan selanjutnya nih di kolom chat Pak Bles, dari Pak Imam Trimindaryanto. Siang Pak Bles, menyambung penjelasan Bapak tadi waktu jawab Ibu Awi yang dari Balikpapan ya Pak ya, tentang konsolidasi 10 puskesmas akan ada 10 kontrak. Berarti evaluasi tetap untuk 10 paket kah? Seperti itemized Pak? Ya. Oke, Bu Puri, langsung saya jawab Pak Imam. Evaluasinya untuk 10 paket, tapi standarnya 1. Kualifikasinya standar, teknisnya standar, jadi cepat kita, walaupun digembreng di Excel gitu ya, tapi persyaratannya sama, nggak ada yang berbeda gitu loh, jadi cepat kita kerjakan, tapi emang untuk 10 gitu, supaya dapat 10 pemenang. Jadi tadi di Ibu Aliyati, saya koreksi, itu salah kalau pemenangnya 1, kalau usaha kecil pemenangnya 1 yang ada, PPK-nya bisa berurusan sama penegak hukum itu, karena kacau gitu loh. Justru pemenangnya harus banyak gitu loh. Tetapi standar evaluasinya, misalnya kualifikasinya tuh sama, teknisnya sama, itu cepat kita bisa lakukan dan kontrolnya banyak. Jadi kualifikasi, oh di sini menang, di sini nggak menang, itu sering terjadi. Apalagi DKI Jakarta ada 5 wilayah kota 1 kabupaten. Kalau nggak konsolidasi, di sana menang, di sini nggak menang ya. Namanya kompetensi Pokja kan bisa beda-beda. Nah itu betul kita lakukan, ada 10 puskesmas, ada 10 kali evaluasi, tapi standarnya 1. Itu yang mempercepat. Demikian Bu Bumi. Ya, terima kasih. Semoga Pak Imam sudah cukup jelas ya. Nih di kolom chat saya bacakan kembali Pak, ada pertanyaan dari tadi Ibu Novi Christine
Palit. Izin Pak Bles terkait pelaksanaan kegiatan gemar makan ikan. Seperti Pak Bles ketahui dan pahami, kegiatan ini sering mendapat masalah terkait HPS, spek, penawaran harga yang berbeda-beda setiap wilayah dan lain sebagainya. Apakah bisa dikonsolidasikan di dinas? Mohon arahannya Pak. Terima kasih. Silakan Pak Bles. Iya, gemar makan ikan ini. Jadi dikatakan terkait HPS, spek, penawaran harga yang berbeda-beda di setiap wilayah. Ini mungkin dari, ini Bu Christine Novi Christine Palit ya yang tanya ya. Ya kalau di DKI Jakarta itu owner estimate-nya atau HPS-nya harus detail terhadap RT Paso, gitu loh. Sering mendapat masalah terkait HPS, spek. Nah ini seharusnya dikonsolidasi. Ya konsolidasi nggak harus di dinas, bisa PPK konsolidasinya siapa. Wah ini Bu Novi mendingan konsulnya langsung ke meja saya nih, jangan di sini malu-maluin. Saya memang siapa. Sekarang kan di DKPKP, saya nggak terlampau mau masuk ke dalam gitu kan, nanti kadang-kadang Bu Puri itu teman-teman itu kan masih berpikir polanya di lama. Kalau saya masuk tadi kaget-kaget lagi caranya bisa beda. Tapi gemari kalau kayak gitu mestinya konsolidasi, tidak bisa begitu. Nanti tidak harga apalagi di Jakarta berbeda-beda. Saya rasa sih itu waktu mencari owner estimate-nya tuh harus lebih detail gitu ya. Ini nanti konsultasi langsung aja deh. Demikian, terima kasih Bu Puri. Ya baik, kita buka dulu untuk diskusi langsung dari Pak Sarifudin. Ya, silakan Pak Sarifudin. Ya, makasih Bu. Kedengaran ya Bu ya. Ya, sudah cukup Pak. Silakan. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin saya langsung ke bertanya ya Pak. Dari mana Pak biasanya? Dari penyedia jasa di ya? Ya Pak. Di mana Pak? Di Parepare, Sulawesi Selatan Pak. Ya. Ya. Begini Pak, kalau di daerah sini pemahamannya konsolidasi itu Pak menggabungkan, ini yang sering saya ikuti lelangnya Pak, digabungkan beberapa, bukan paket sih, misalnya ruas-ruas jalan, misalnya ruas jalan A, B, C, nah itu dikonsolidasi menjadi satu paket. Misalnya tadinya ruas jalan A, B, C itu tadinya untuk perusahaan kecil, dia konsolidasi, dia gabung menjadi satu paket, tapi tidak melebihi 15 miliar untuk HPS-nya. Tapi digabung menjadi satu paket Pak, bukan beberapa paket. Yang Bapak tadi jelaskan kan konsolidasi itu penggabungan pengadaannya, tapi ini penggabungan paket Pak, dia gabung menjadi satu paket. Nah, kemudian ya nanti pemenangnya yang berkontrak juga cuma satu penyedia Pak. Nah itu yang selama ini yang terjadi di daerah kami ini. Begitu. Apakah memang demikian juga bisa Pak, atau bagaimana? Jadi menggabungkan paket itu, kalau paketnya kecil dia gabung, yang penting tidak melebihi 15. Kemudian kalau paket yang di atas 15 dia konsolidasi juga. Dia tetap konsolidasinya untuk paket golongan menengah. Demikian. Nah, terus kalau misalnya demikian bisa, apakah nanti pengawasannya juga Pak harus mengikuti paket-paket yang digabungkan tadi, atau pengawasannya itu bisa per paket-paket yang sebelum digabung itu Pak? Makasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Sarifudin. Ya, jadi nggak mungkin kalau paket di bawah 13 di bawah 15 M
digabungkan menjadi satu pemenang usaha kecil yang ada modal, Pak. Itu nggak betul seperti itu. Itu justru melihat bukan asal menggabung gitu loh. Kalau sekolah di DKI Jakarta nilainya 289 miliar untuk mendapatkan penyedia yang level BUMN, misalnya, itu berarti kan memperkuat rantai pasok gitu loh. Tapi kalau ini mah bukan sekedar menggabung kemudian nanti memble, nggak bisa, Pak. Kalau yang dari level seperti itu harusnya tendernya tuh bersama, paketnya tetap ada 10 paket ya 10 pemenang penyedia gitu loh. Jadi nggak bisa digabung, nanti malah melemahkan kemampuannya, karena kita tahu usaha kecil kan kemampuannya terbatas gitu loh, sulit rasanya. Ya begitu juga yang menengah, kita lihat juga apakah dia sudah kalau digabung tuh masuk ke dalam pasarnya BUMN dan seterusnya. Kalau memang dia masuk ke dalam pasar yang kuat, it's okay. Tapi kalau tidak ya jangan, cari penyakit. Begitu loh. Dia harus yang lebih baik, dia tendernya itemized paket walaupun itemized barang. Jadi lebih kepada dia silakan pilih item mana yang dia mau ikutin di dalam pemaketan itu. Atau, tapi kalau konstruksi nggak bisa itemized barang ya, biasanya jadi kalau order by owner gitu loh. Jadi Pak Sarifudin ini sama seperti Aryawati, sebaiknya tendernya bersama, kontraknya bersama. Emang itu di dalam PRLKPP sekarang tidak ada kontrak bersama. Mohon maaf dikoreksi kalau saya salah, nanti mohon maaf ditanya. Makanya saya tadi bilang bisa nggak? Bisa aja, karena tadi ada ketentuan yang boleh menyatakan seperti itu. Jadi ini mungkin koreksi kepada Pokjanya maupun pejabat pembuat komitmen maupun pengguna anggaran bahwa strategi konsolidasi seperti yang Pak Sarifudin maupun Mbak Aryawati itu tidak tepat. Demikian. Terima kasih. Saya kembali ke Bu Purdi. Ya, baik. Terima kasih. Sudah cukup jelas ya Pak Sarifudin. Berikutnya ada dari Pak Melki atau Ibu Melki. Dipersilakan untuk diskusi dengan Pak Bres langsung. Ya, terima kasih. Ya. Bapak dari mana? Saya dari Sulawesi Utara, Bu. Oh ya, silakan Pak. Ya, ingin bertanya ke Pak Bres, Pak. Terkait yang ditanyakan tadi oleh Pak siapa tadi tentang pekerjaan yang dilaksanakan oleh 10 pelaksana kontraktor, khususnya pekerjaan konstruksi, Pak ya. Apakah bisa pekerjaan ini 10 paket ini diawasi oleh satu konsultan pengawas, Pak? Atau setiap paket itu satu konsultan pengawas? Hanya itu, Pak, pertanyaan kami. Terima kasih. Oke, Bu Puri, saya boleh jawab langsung? Silakan, Pak. Oke, jadi gini, kalau penggabungan paket, nah ini konteks apa dulu? Ya, kalau dia jadwalnya bersama, jadi menggabungkan jadwal tender menjadi satu kali tender, walaupun paketnya beda, silakan saja konsultannya masing-masing. Konsultan pengawasnya. Jadi kan berdasarkan waktu penugasan. Tetapi kalau menggabung satu paket besar seperti di DKI Jakarta, nilainya satu paket itu 200 miliar, maka dia menggunakan manajemen konstruksi. Jadi untuk non kecil yang nilainya di atas 100 miliar sebaiknya menggunakan design and build dan manajemen konstruksi. Jadi jangan malah menggunakan harga terendah, DED, detail engineering design, itu adendum terus, berapa kali adendum itu nanti gitu ya. Jadi gitu Pak Melki. Jadi kalau dia kontraknya kontrak bersama, maka jadi artinya kontaknya misalnya 10 paket ya 10 kontak, maka dia konsultannya bisa masing-masing. Tapi kalau menjadi satu kontrak, maka dia lebih kepada manajemen konstruksi satu penyedia. Demikian, terima kasih Bu Puri. Ya, sudah cukup jelas Pak Melki? Jelas, Bu, jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Melki. Saya akan bacakan pertanyaan yang muncul di kolom chat dari Bapak atau Ibu Mantawa. Izin bertanya Pak, untuk konsolidasi terhadap beberapa paket pengadaan yang dilakukan pada tahap persiapan pengadaan, bagaimana bentuk RUP-nya? Apakah masing-masing paket diumumkan RUP-nya atau hanya paket konsolidasinya saja yang harus diumumkan RUP-nya? Dan dalam dokumen pemilihan, apakah harus diberi nama paket konsolidasi atau tidak? Mohon pencerahannya. Ya, silakan Pak Bles.
untuk mantauan nih Bapak atau Ibu, saya juga belum tahu. Ya, jadi gini, kalau konsolidasinya pada tahap pada tahap persiapan pengadaan, jadi bukan pada tahap perencanaan ya, jadi sudah lewat masa perencanaan, maka nanti dia menggabungkannya itu misalnya berapa nomor kode rekening itu dilakukan koreksi terhadap RUP. Jadi RUP-nya dibalikin dulu, diperbaiki, dikoreksi RUP-nya. Kemudian nanti nama paket kegiatannya pun kita sebutkan biasanya konsolidasi. Nanti kita tunjuk PPK konsolidasi. Demikian, Bu Puri. Terima kasih. Cukup jelas ya berarti. Berikutnya ada yang mau diskusi dari Bapak Muhammad Syahlan. Dipersilakan, Pak Muhammad Syahlan. Halo, selamat siang. Siang Bu. Terima kasih Bu. Bapak dari mana Pak? Dari Deli Serdang Bu. Oh yes. Iya Bu. Terima kasih Pak Bles. Ini langsung Bu ya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Bles atas penjelasannya. Ini dari penjelasan Bapak memang sudah agak jelas keterangannya yang saya tangkap. Cuma memang di daerah Pak, kami ini disedangkan paket itu banyak yang kecil-kecil. Tidak seperti di DKI memang besar-besar gitu Pak. Ya mungkin paket kami ada yang di bawah 1 miliar. Contohnya begini Pak, mungkin di Dinas Kesehatan misalnya Pak ya, ini kan biasanya ada rehab-rehab puskesmas. Rehab puskesmas ini kecil-kecil Pak, mungkin 300 juta. Tapi tersebar, karena kan di Deli Serdang ini wilayahnya luas Pak. Jadi banyak tersebar di tiap daerah gitu Pak, dengan nilai yang kecil-kecil. Jadi pada saat kita lihat, ini paket kan kecil-kecil, misalnya 300 juta di satu daerah, ini bisa digabung gitu Pak. Jadi pemahaman kita pertama Pak, pemahaman tentang konsolidasi ini, kalau dari penjelasan Bapak tadi, ini ada 2 tipe konsolidasi. Konsolidasi yang paket kecil-kecil ini digabung, bisa menjadi satu paket konsolidasi namanya. Yang kedua, paket-paket kecil yang digabungkan atau pada saat tender, pada saat waktu yang sama gitu Pak ya. Ya begitu Pak ya. Pak Bles, ya pemahamannya maksudnya pertama paket konsolidasi dari paket kecil disatukan menjadi satu paket itu. Yang kedua, paket-paket yang kecil ditenderkan secara bersama dalam waktu yang bersama gitu Pak ya. Jadi kebetulan Pak, ya Pak. Jadi kebetulan misalnya ada paket-paket kecil di kita lah Pak, 300 juta gitu Pak ya, di daerah yang berbeda Pak. Jadi mau kita satukan menjadi satu paket dan nilainya kira-kira 5 miliar, itu masih kecil dan masih mampu pengusaha-pengusaha kecil itu untuk mengikutinya Pak, untuk ini Pak ya, untuk mengikutinya gitu. Jadi yang mau saya tanyakan Pak, kalau seperti itu pelaksanaannya, itu gimana bentuk kontraknya gitu kan Pak? Atau memang harus banyak kontrak juga atau satu, yang kemudian mata pembayarannya ini kan di DPA itu masing-masing item Pak. Itu gimana nanti Pak kira-kira menurut Bapak itu? Terima kasih Pak, begitu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya, langsung aja ya, saya jawab tadi Pak Sahlan Pak. Mas Sahlan. Ini contoh, saya pernah di salah satu kabupaten dekat-dekat Deli Serdang ini. Saya pernah waktu itu diminta ngajar lah sebagai narasumber. Saya tanya ke kabupaten itu, paket kamu ada berapa? Ada 106 paket. Banyak nih, saya bilang begitu. Apa saja paketnya? Yang 6 paket itu ATK, pengadaan bahan dan seterusnya. Yang 100 apa? Rehab jalan tingkat kecamatan katanya. Loh, jadi kamu tender itu 100? Iya. Waduh, kalau di DKI itu cukup 100 itu sekali tender, saya bilang begitu. Gak perlu betul, ada betul, Pak. Saya bilang begitu. Betul Pak. Nah, tendernya itu sendiri bisa 2, melalui itemized paket atau penggabungan paket, saya bilang begitu. Nah, ini untuk kasus Pak Sahlan, kalau dia 5 miliar penyedianya, makanya ini perlu identifikasi penyedia dulu, kemampuan penyedianya ada nggak? Karena ini jangan sampai nanti dia terhadap kemampuan keuangan dan seterusnya tidak berjalan, itu akan berakibat, jangan main-main loh Pak, bisa pidana bagi pejabat pembuat komitmen pelaksanaan. Betul Pak. Betul, Pak. Tapi kalau memang dirasa 5 miliar ini masih mampu, ada penyedia yang mampu, silakan. Nah, kemudian bagaimana Pak terkait dengan
kontaknya? Ya kontaknya itu adalah kontak bersama. Karena kan kalau di SKPD kan OPD ya, itu kan masing-masing rekeningnya, nggak mungkin digabung kecuali nanti pada waktu perencanaan. Kalau sudah di dalam persiapan pengadaan ya silakan kontaknya masing-masing, walaupun penyedianya satu gitu. Demikian ya Pak. Oke, terima kasih. Oke Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Muhammad Sahan. Kebetulan sudah tidak ada yang raise hand nih. Sebentar. Yang di kolom chat juga sudah ada. Berikutnya nih Z Perry. Z Perry ingin bertanya langsung atau diskusi langsung dengan Pak Bres, dipersilakan. Silakan. Bapak atau Ibu Z Perry? Z Perry, nih Bapak nih, dari mana Pak? Silakan. Halo, selamat siang Pak Z Perry. Masih belum dibuka itu, masih belum terbuka. Masih belum terbuka. Nah, oh ya, ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Terima kasih, selamat siang Pak Bles sama Ibu Gemala. Saya dari Kabupaten Buol Pak, kebetulan di UKPBJ Kabupaten Buol. Ya, terima kasih penjelasan. Kabupaten mana Pak? Mohon maaf. Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Oh, aduh. Kita ini DKI Jakarta udah pusing. Saya udah nggak pakai DKI Pak, Jakarta. IKM aja otaknya sekarang. Iya, terima kasih Pak. Iya. Banyak pegawai negeri mengundurkan diri Pak, begitu dia dapatnya di IKM. Maaf. Iya, terima kasih Pak. Dengan penjelasan Bapak yang saya sudah ikuti, membuka tadinya pemahaman tentang konsolidasi, yaitu tadi Pak, bahwa kita menggabung paket jadi satu paket. Nah, jadi dan itu memang jadi diskusi di teman-teman bahwa ketika kalau pengertian konsolidasi seperti itu, maka bagaimana dengan pemberdayaan usaha-usaha lokal kalau istilahnya paket-paket jadi berkurang. Nah, jadi terkait dengan itu Pak, yang saya mau ingin tanyakan terkait dengan batasan yang dikatakan menghindari pelarangan menghindari tender, kemudian ada paket-paket yang tadinya bertujuan untuk pemerataan Pak, artinya untuk memberi kesempatan kepada pengusaha-pengusaha lokal, tetapi biasanya kita juga ketakutan dalam hal nanti dianggap menghindari tender. Misalnya pengadaan kapal misalnya Pak, katinting. Ya, di sini kita istilahnya ada kapal katinting. Jadi kalau dia pagunya sekitar 200 jutaan, terdiri dari beberapa jenis. Nah, ketika kita mau satukan jadi satu paket, karena kebetulan satu rekening, ada juga kendalanya Pak, komplain bahwa tadinya kan untuk bisa pemerataan, artinya bisa beberapa pengusaha penyedia yang mendapatkan, tetapi kita juga khawatir terhadap anggapan menghindari tender. Jadi ya pertanyaannya Pak, batas yang dikatakan menghindari tender dengan memperhatikan pengusaha-pengusaha lokal, kira-kira di mana Pak ininya Pak menurut Bapak? Ya, mungkin sekian Pak. Ya. Bu Puri, saya 1 menit sebentar ya, sebentar. Ya. Izin. Baik Bapak Ibu, diingatkan kembali apabila untuk mengisi daftar hadir yang telah tertera di kolom chat, dan kemudian untuk Bapak Ibu yang belum menjadi anggota IAPI bisa mendaftar juga pada link yang tertera, dan untuk yang ingin mendapatkan sertifikat juga bisa mengisi link yang tertera di kolom chat. Materi webinar pada hari ini sudah di-share ya di kolom chat. Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Datang untuk Pak Sony Sumarsono, Ketua DPP IAPI. Sebetulnya Pak Sony sudah hadir nih Pak di tengah-tengah kita nih Pak Bres. Ya, saya jawab dulu Bu. Oh ya, silakan.
Silakan Pak Bles. Masalah kapal Katinting ini contoh ya, dulu juga pernah terjadi di DKI Jakarta. Jadi kita maksudnya mau memberdayakan masyarakat lokal, tapi kemampuan bikin kapal tuh nggak gampang Pak, terutama kapal kayu. Nyari kayu yang bagus aja susah pada waktu itu ya. Jadi kita sebelum tender itu mesti melakukan review ya pokjanya dan melihat kemampuan penyedia. Memang ada nggak penyedianya? Kalau digabung, ada nggak yang mampu nih bikin kapal seperti ini dengan bahan baku kayu yang segitu banyak dan seterusnya? Kalau nggak malah nanti pidana Pak. Di beberapa daerah itu terjadi itu pengadaan kapal ujung-ujungnya malah ke penegak hukum. Karena kualitasnya nggak tercapai. Dan itulah pentingnya kita menyusun, kalau di swasta itu kan daftar rekanan tetap. Gitu. Sebenarnya bukan kita untuk KKN ya, tapi kalau niatnya jelek ya jadi KKN. Tetapi kita melihat kemampuan penyedianya dulu. Dalam melakukan konsolidasi, kita harus lihat dulu, ada nggak penyedianya? Jadi sebenarnya kita setiap pengadaan, makanya ini dari awal tadi saya katakan, pada dunia nyatanya. Jangan ada gap antara pengadaan pemerintah dengan pengadaan swasta. Karena swasta itu pasti lebih efisien, lebih efektif. Nah, kita harus seperti itu. Kalau penyedianya nggak ada, ya jangan digabung. Tetap aja pengadaan langsung seandainya seperti itu. Tapi kalau memang ada, mampu, makanya rantai pasoknya harus ada. Kalau memang pemerintah tidak mampu, silakan gunakan konsultan, Pak. Konsultan yang berkualifikasi bagus gitu untuk melakukan due diligence. Apa ya due diligence itu ya apalah cost benefit analisis misalnya. Nah ini yang harus dilakukan. Sekarang saya jadi agak lebih sering ke BLUD nih sekarang Bu Puri, jadi ngomongnya CBA terus. Nah itu contohnya. Jadi memberdayakan masyarakat penyedia. Kadang-kadang Katinting ini kan misalnya dia tidak punya badan usaha. Teman-teman di daerah tuh berpikirnya dia harus punya PT, CV dan seterusnya. Padahal dia adalah penyedia seorangan. Nah ini yang akhirnya apa? Dia hanya menjadi subkon bawah tangan. Ya sudahlah kejadian dulu seperti itu. Ya. Jadi Pak Zeperi harus mengidentifikasi dulu kemampuan penyedia. Barulah apakah ini akan digabung atau kontrak bersama. Demikian. Terima kasih. Kembali ke Bu Puri. Ya, terima kasih. Sudah cukup jelas ya Pak Zeperi. Ini saya ingin menyapa dulu nih Pak Ketua Umum yang telah hadir di tengah-tengah kita nih Pak Bles. Beliau bravo Pak Bles, terima kasih atas kesempatannya berbagi ilmu dan pengalaman pagi ini. Ingin menyapa dulu Pak Sony. Assalamualaikum Pak Bles. Waalaikumsalam, sehat selalu. Terima kasih nih Pak Bles buat sharing menariknya pada pagi hari ini. Makasih juga teman-teman semuanya meramaikan diskusi topik Pak Bles yang selalu ramai dan menarik. Mudah-mudahan bisa pengalaman-pengalaman karya Pak Bles di pengadaan bisa membantu teman-teman yang lain, terutama dalam konteks konsolidasi pengadaan. Saya cuma menyampaikan saja bahwa konsolidasi pengadaan itu adalah salah satu hot topic yang saat ini sedang terjadi, nggak cuma di DKI, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Karena ini menjadi new trend di dalam pengadaan barang dan jasa. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Bles. Terima kasih sekali lagi. Pak Sony. Ini ada lagi yang ingin berdiskusi dengan Pak Bles dari Pak Nyoman Udayana. Aduh, Pak Nyoman, sahabat. Silakan. Halo, selamat siang. Selamat Pak Bles. Ini saya flashback ke belakang. Saya pernah ikut pendidikan SP3 Pak Bles. Di sana diajar oleh Mr. Rob bahwa kita bisa melakukan desain jalan dan sebagainya. Misalnya contohnya Bekasi dan DKI. Kalau kita sudah sampai Bekasi mesti jalannya rusak. Bagaimana kalau misalnya konsolidasi 2 kabupaten Pak Bles? Jadi kita bangun jalan DKI, Bekasi kita konsolidasikan sehingga walaupun 2 sumbernya APBD-nya bisa konsolidasi. Nah ini pertanyaan Pak Bles karena ilmu dari Pak Rob yang disampaikan pada saat kami pelatihan. Makasih Pak Bles. Menarik nih Pak Nyoman, ini pengalaman saya pada waktu itu juga pernah terjadi waktu itu pengadaan alat kesehatan yang cukup mahal, CT scan kalau nggak salah saya, di Bekasi dan di Jakarta Pak. Merek tipe jenis sama,
harga beda antara Bekasi dengan Jakarta. Saya bilang nih gimana gitu loh. Ya, jadi konsolidasi antar daerah menurut saya ya bisa aja kalau saya jadi menterinya Pak. Itu masalahnya. Karena menggabungkan antar itu malah bagus. Kita sendiri di katalog ya, misalnya katalog mebel sekolah Pak. Itu diminta loh dari Jabodetabek itu mintanya ke DKI untuk beli katalog, waktu itu katalog lokal. Jadi ya akhirnya saya open aja, malah si penyedianya senang, pasarnya jadi terbuka gitu loh. Nah ini cuman masalahnya kan level koordinator wilayah nih ya kan, karena misalnya gini, DKI itu kan gubernur Pak, nggak ada wali kota. Bekasi itu adalah wali kota. Nah begitu, saya sih yakin lah Pak Anies ini orangnya open mind, asal misalnya dari Bekasinya mau bergabung ke Jakarta, melakukan konsolidasi seperti ini ya pasti dengan senang hati, karena kualitasnya juga menjadi lebih baik gitu loh nanti dengan segala pertimbangan. Saya setuju itu Pak, tapi memang itu masih dalam tataran wacana. Walaupun kalau di katalog sudah terjadi banyak yang beli katalog DKI gitu loh. Nah juga sebenarnya untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana mestinya rehab ringan yang standar itu harusnya sudah dikatalogkan saja gitu loh. Dan ini belum sempat, sebenarnya udah mulai jadi waktu itu dengan bantuan Resident Development Bank kepada BPWJ DKI pada waktu itu, tapi belum jadi itu apa sih kompetitif katalog. Nah ini yang belum sempat jadi, itu harapan saya kalau itu jadi udah nggak perlu tender-tender lagi bagi pengusaha kecil, langsung saja. Terima kasih Pak Nyoman, jadi memang itu bagus sekali, tapi itu masih wacana karena saya belum jadi menteri Pak. Kalau saya jadi menteri saya sudah. Makasih Pak Bles, siap. IAPI DKI Jaya. Siap. Terima kasih banyak Pak Nyoman. Ini dari Pak ngomong lagi DKI Bu, saya Jakarta, DKI-nya udah pindah ke Jakarta. Siap. Ini Pak Dokter Andes Winardi ingin minta nomor handphone Pak Bles nih, katanya jika ingin konsultasi lebih lanjut nih, bagaimana nih Pak Bles, dikasih nggak ya? Ditayangkan saja, bisa tulis saja ya di sini ya, tayangkan saja nomor HP saya, nanti tolong panitia catatkan. Oh ya. Di 0812 ya. 926037. Saya ulangi lagi, 0812 9262 037. Kemudian di email saya blesmianda@icloud, awan ya, @icloud.com. Iya. Ya, nanti dituliskan saja di itu ya. Kami cuman catatan kalau untuk nomor HP sebaiknya di message dulu di WA. Kalau langsung telepon belum tentu diangkat ya. HP saya sebenarnya kalau di dalam kontak pasti nolak gitu loh. Takut ini Bu dikejar-kejar utang debt collector. Jadi sebaiknya di WA dulu, baru masuk ke daftar kontak saya, baru bisa diterima. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum terdaftar namanya di kontak saya, pasti ya kebetulan saya setting HP saya itu akan menolak telepon gitu loh. Jadi WA dulu. Tapi kalau by mail silakan saja. Demikian, terima kasih Bu.